Penalaran ilmiah dan kalimat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Indonesian Language yang diampu oleh Miss Novianti. Kami akan membahas materi penalaran ilmiah dan kalimat efektif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Halo sahabat, perkenalkan nama kalian. Halo, perkenalkan nama saya Final Fanima. Nama saya Sita Nur Aisyah. Perkenalkan nama saya Nuralisa. Perkenalkan nama aku Emi Juliana. Halo, nama aku Pinky Melus. Hai, nama aku Nur Pujianti. Halo, nama aku Salisa Manikatika. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Senajara. Penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah adalah proses penalaran atau inferensi yang digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan untuk mencapai kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris atau data yang relevan. Berikut beberapa ciri khas penalaran ilmiah. Yang pertama ada empiris, yang kedua logika dan alasan, yang ketiga uji hipotesis, serta yang terakhir ada ketelitian dan akurasi. Penalaran ilmiah menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir yang menyimpang dari satu atau lebih fenomena dan gejala yang individualnya untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan. Di sini ada beberapa ciri khas penalaran induktif, yaitu yang pertama generalisasi dari kasus partikular, dan yang kedua ada kesimpulan yang bersifat probabilistik. Yang ketiga ada hipotesis dan prediksi. Jadi penalaran induktif merupakan bagian penting dalam proses ilmiah, di mana ilmuwan mengumpulkan data, mengamati pola, dan kemudian menarik kesimpulan umum atau hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang melibatkan penggunaan aturan logika untuk menghasilkan kesimpulan yang pasti berdasarkan premis-premis yang telah diterima sebagai benar. Beberapa ciri khas penalaran deduktif meliputi satu struktur logis, kedua kesimpulan yang definitif. Penalaran deduktif berbeda dengan penalaran induktif. Dalam penalaran induktif, kesimpulan yang dihasilkan hanya bersifat probabilistik atau berdasarkan kemungkinan, bukan pasti seperti dalam penalaran deduktif. Salah nalar. Penalaran salah fallacy adalah suatu kesalahan dalam penalaran atau argumen yang mengakibatkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak dapat diterima berdasarkan premis-premis yang diberikan. Berikut adalah beberapa contoh penalaran salah yang umum. Yang pertama adalah pemalsuan kebenaran, disebut juga dengan false dilemma. Yang kedua berteologi, theological fallacy. Yang ketiga tuduhan indah atau juga disebut dengan red herring. Yang keempat adalah melakukan asumsi atau juga disebut dengan begging the question. Penalaran salah dapat mengamburkan atau melemahkan argumen yang seharusnya valid dan dapat diandalkan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun secara singkat, padat, jelas, dan lengkap. Sehingga kalimat efektif merupakan kalimat yang dibuat untuk memberikan informasi secara lebih spesifik kepada pembaca, dan informasi yang terdapat pada kalimat tersebut bisa mudah dipahami oleh para pembaca. Kesepadanan dan kesatuan. Kesepadanan merupakan hubungan timbal balik antara subjek dengan predikat, predikat dengan objek, serta keterangan-keterangan yang menjelaskan unsur-unsur kalimat. Sedangkan kesatuan merupakan setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Jadi, kesepadanan dan kesatuan ialah kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan ide yang dikandung kalimat. Contoh kalimat kesepadanan dan kesatuan yaitu kesepadanan. Rumah itu besar dan nyaman. Jika dijadikan kalimat kesatuan, yaitu rumah besar tersebut memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Kesejajaran. Kesejajaran dalam menempatkan ide atau gagasan yang penting pada suatu kalimat. Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam salah satu persyaratan dari kalimat efektif adalah suatu kesejajaran yang menempatkan ide atau gagasan yang penting dan sama fungsinya ke dalam suatu bentuk tata bahasa pada suatu kalimat. Penekanan. Selanjutnya ada penekanan.
Penekanan adalah setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok yang ingin ditonjolkan atau ditekankan penulis untuk pembaca atau pendengar. Seorang pembicara akan memberikan penekanan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meningkatkan suara, atau sebagainya. Kehematan. Kehematan dalam menggunakan kata. Maksudnya adalah untuk menghindari penggunaan kata atau frasa yang sama fungsinya dalam sebuah kalimat akan terjadi pengulangan kata yang memiliki makna yang sama. Dan yang terakhir, kevariasian. Kevariasian adalah kalimat efektif yang menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebagai bervariasi dengan memanfaatkan jenis-jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan panjang pendek kalimat dan pengganti unsur yang menentukan keefektifan kalimat. Berikut contoh kalimat kevariasian. Yang pertama, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Yang kedua, perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan oleh anak. Yang ketiga, dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak. Cukup sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum